Selamat siang, selamat tahun baru. Terima kasih atas undangannya kembali. Saya selalu suatu kehormatan untuk membawa firman Tuhan di mana saja. And it's always good kalau kesini, soalnya saya bisa puji-pujian bahasa Indonesia udah kangen. So it's so good to be here. Terima kasih untuk para pemimpin gereja di tempat ini. Mari kita buka firman Tuhan hari ini. Yang saya rasa cukup saudara kenal, yaitu Mazmur 23. Ya mungkin tulisannya agak kecil, tapi saya ingin melihat seluruh Mazmur ini secara sekaligus. Jadi kalau saudara punya Alkitab, lebih baik dipakai Alkitab sendiri. Jadi Mazmur 23 berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin berkhotbah dengan judul The Faithful Presence of Our Shepherd, atau kehadiran setia gembala kita. Sebab saya rindu kita semua diingatkan kembali akan kehadiran setia Tuhan kita di setiap musim hidup, especially di tahun baru ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur sekali lagi kami bisa berkumpul di tempat ini, memuji, menyembah, berdoa kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang hebat. Kami punya Tuhan yang setia. Kami berdoa Tuhan, kiranya selagi kami mendengar firman-Mu, kami bisa ditegur, kami bisa dikuatkan, kami bisa di-encourage, kami bisa di-inspired oleh firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus sendiri yang beracara di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau yang suka dengar lagu, banyak lagu-lagu populer atau lagu-lagu terkenal yang mempunyai cerita bagus di dalamnya, ya kan? Ya, kita sering dengar lagu. Kalau saudara yang besar di tahun 80-an, ya mungkin ingat lagunya Chrisye. Judulnya Anak Sekolah. Ada yang masih ingat? Langsung ke ini ya, langsung melodi balik lagi. Lagu itu menceritakan, dia bilang begini, engkau masih anak sekolah, 1 SMA, belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Ya, kalau saudara masih ingat, lagu ini menceritakan that forbidden love of high school romance, saudara. Ya, seperti lagu-lagu terkenal, lagu-lagu populer bahkan zaman sekarang, Mazmur 23 pun menceritakan suatu cerita, saudara. Mazmur 23 ini adalah suatu lagu yang menceritakan suatu cerita. Tapi bedanya dengan lagu-lagu zaman sekarang atau dalam lagu-lagu populer yang ada, bagian besar dari cerita yang diceritakan Mazmur 23 itu tidak hanya diceritakan melalui liriknya, tapi bagian besar dari cerita Mazmur 23 itu diceritakan melalui struktur lagu ini. Melalui struktur dari Mazmur 23 ini, saudara. Ya, banyak dari Mazmur-Mazmur di Alkitab dicatat, ditulis dengan struktur yang disebut chiastic poetry. Chiastic poetry atau puisi chiastic, saudara. Ya, chiastic poetry itu nggak banyak dipakai di lagu-lagu zaman sekarang atau di puisi-puisi zaman sekarang. Dan saya nggak yakin saudara pernah dijelaskan mengenai chiastic poetry atau belum, tapi saya akan jelaskan sedikit tentang struktur dari chiastic poetry. Karena saya percaya untuk mengenal struktur dari Mazmur 23 sama pentingnya dengan lirik di Mazmur 23.
Kaestik poetry, saudara, adalah suatu alat sastra. Suatu alat sastra di mana ide dari penulis itu ditulis, dipresentasikan dengan mengulang. Tapi dikontraskan dengan syair atau ayat yang terakhir. Seperti mirror, seperti cermin, saudara. Ya, dasar kata dari kaestik itu dari huruf X Yunani, yaitu kai. Kaestik, jadi seperti X, saudara. Jadi strukturnya adalah A, B, B, A. Jadi ayat yang pertama dicerminkan di ayat yang terakhir dan seterusnya. Ya, kalau saudara lebih gampang saya jelaskan ini ke gereja saya itu seperti kaestik poetry itu seperti a good sandwich, saudara. A good burger, ya lebih nangkep. Jadi ada 2 roti atas bawah, ya saudaraku, sandwich, burger, 2 roti atas bawah, di tengah-tengah roti ada sayuran, ada vegetable, ada salad, dan di tengah-tengah ada dagingnya. That's the meat, right? Dan itu yang terpenting. Dan dari kaestik poetry ini, terkadang atau seringkali inti makna dari poetry ini, dari Mazmur ini adalah di tengah. The meat is in the middle. Right? Jadi kalau kita telusuri Mazmur 23 dan melihat struktur kaestiknya, saya harap kita bisa lebih jelas. Oke? Jadi Mazmur 23 ini merupakan lagu yang paling terkenal di dunia. Mungkin kita nggak lihat ini sebagai lagu, tapi kita melihat ini sebagai puisi yang mungkin paling terkenal di dalam sejarah manusia, saudara. Kalau saudara pun belum grow up di gereja atau baru datang ke gereja, mungkin saudara bahkan belum pernah baca Alkitab pun, saya percaya kemungkinan besar saudara pernah mendengar puisi ini. Saudara pernah mendengar Mazmur ini, setidaknya ayat pembuka. Ya, yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, kenapa? Salah satu alasannya saya percaya karena gambaran Tuhan sebagai gembala begitu kuat di Mazmur ini. Dan alasan kedua, saya percaya karena setiap orang, sadar atau tidak sadar, ingin mempunyai gembala seperti yang ditulis di Mazmur 23 ini. Ya. Kita butuh bimbingan seorang penggembala karena kita semua adalah orang-orang yang terhilang. Kita butuh persediaan seorang gembala karena kita adalah orang-orang yang kekurangan. Kita butuh perlindungan seorang gembala karena kita selalu ada di dalam masalah dan bahaya. Kita butuh kasih sayang seorang gembala karena kehancuran di dalam hidup saudara dan saya. Betul? Kita butuh kehadiran setia seorang gembala. Jadi begitu saya percaya dengan begitu gambaran yang kuat di Mazmur 23 ini, bahkan orang bukan orang Kristen pun mereka bisa melihat gambaran Tuhan yang begitu jelas. Dan itulah kaestik pertama di Mazmur ini, saudara, yaitu Tuhan. Mazmur ini dibuka dan ditutup dengan Tuhan. The Lord. Tuhan adalah gembalaku, ayat pertama berkata. Dan Mazmur ini ditutup sama dengan dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi saudara, roti dari kaestik sandwich kita adalah Tuhan. Mazmur ini diawali dan diakhiri oleh Tuhan. Mazmur ini saudara pun mencerminkan kehidupan kita. Cerita dari Mazmur 23 adalah cerita saya dan saudara. Dan seperti Mazmur 23 pun, hidup kita layaknya dimulai dan diakhiri dengan Tuhan. Amin. Hari-hari kita layaknya dimulai dan diakhiri dengan Tuhan. Hanya karena Tuhan hari-hari kita bisa mulai. Amin. Hanya karena Tuhan kita punya kekuatan untuk bangun pagi. Dan hanya karena Tuhan hari-hari kita yang susah dan berat itu bisa berakhir. Tuhan ada di awal dan di akhir hari-hari saudara dan saya. Di musim apapun saudara ada di dalam sekarang, mulailah dengan hari dengan Tuhan dan akhiri hari dengan Tuhan.
Pertanyaan yang kita tanyakan sekarang adalah, Oke Win, kalau kita mulai dengan Tuhan dan akhiri dengan Tuhan, apa bedanya? Does it make a difference? Kalau kita awali hari kita dengan Tuhan, awali tahun kita dengan Tuhan, dan akhiri dengan Tuhan, apa bedanya? Apakah hidup saya lebih berbeda? Ya. Bagaimana Tuhan menjadi gembala kita itu membawa perbedaan di dalam hidup kita? Apakah hidup kita lebih baik dengan Tuhan menjadi gembala kita? Apakah tahun kita ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya? Kalau kita mulai tahun ini dengan Tuhan, apakah masalah kita akan berkurang begitu Tuhan menjadi gembala kita? Apakah rasa sakit kita akan tidak terlalu sakit begitu Tuhan menjadi gembala kita? Mazmur 23 berkata dengan keras, yes, God makes a difference. Di casting point selanjutnya, saudara, Daud menggambarkan bagaimana dia mempunyai gembala. Ayat kedua berkata seperti ini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan kalau saudara lihat ayat mirrornya, 6b berkata, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. The difference, perbedaan yang Tuhan bawa sebagai gembala kita adalah rest, istirahat, peace, adanya kedamaian. Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau, dan kita akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Friends, kalau Tuhan ada di awal dan di akhir hari-hari kita akan ada rest, kita akan ada istirahat, kita akan ada peace, kita akan ada kedamaian, kita akan berbaring dan diam, tinggal bersama Tuhan. Itu tujuan dari Mazmur ini, saudara. Rest in God. Kita beristirahat di dalam Tuhan. We dwell with God. Kita diam bersama Tuhan. Tapi kalau itu tujuan dari Mazmur 23, rest in God, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mendapatkan rest ini? Ya, mungkin saudara mulai tahun ini pikir, wah, tahun lalu sudah lewat. I was so exhausted. Ya, dengan masalah-masalah yang terlalu ada di rumah, di pekerjaan, di mana-mana. Kita datang ke tahun ini bilang, I need rest. Tapi bagaimana kita mendapatkan rest itu, saudara? Dan kita akan terus makin dalam telusuri Mazmur 23 ini, saudara. Ada 3 hal yang gembala berikan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan rest ini, saudara. Ya, yang pertama adalah gembala kita adalah gembala yang memimpin. Our shepherd leads. Saudara dan saya, kita bisa mendapatkan rest karena gembala kita adalah gembala yang memimpin saudara dan saya. Dan itu kita bisa lihat di layer selanjutnya, saudara. Di ayat 2b dia bilang, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Di ayat 6a. Saudara, kita bisa ngelihat again. Tuhan kita, gembala kita adalah gembala yang membimbing. Dan di ayat 6 dia berkata, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Di KSM ini, saudara, di KSM ini ada dinamika memimpin dan dipimpin. Ada dinamika dipimpin dan mengikuti. Ya. Jadi kita bisa, Tuhanlah yang memimpin kita dan kitalah yang mengikut Tuhan. Tuhan di depan kita mengikuti Tuhan. Tapi di ayat 6 ada lagi yang mengikuti kita, saudara. Saudara bisa lihat ya dinamika following and followers and ini. Kalau kita mengikuti Tuhan, Tuhan di depan kita, ada sesuatu yang di belakang kita. Yaitu kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Jadi kita bisa lihat di kaestik yang ini, saudara, ada dinamika pemimpin, memimpin dan dipimpin. Kalau kita hidup di jalan Tuhan, dipimpin oleh gembala kita, ada yang mengikuti kita. Kebajikan dan kemurahan. Tapi saya percaya terkadang mengikuti orang itu sulit.
Amin. Mengikuti itu kadang-kadang melelahkan. Ya, kami sekeluarga 2-3 tahun yang lalu mungkin, kita pergi ke Gunung Merapi beberapa tahun yang lalu, punya guide, kita pemandu kami memimpin kami naik ya ke Gunung Merapi, ke suatu tempat yang dia bilang bagus untuk foto. Ya bagus nih buat foto. Ya ikuti saya aja, saya ikutin saudara. Tapi karena saya orangnya nggak fit, ya saya orangnya nggak fit dan saya punya asma, ngikutin dia itu susah saudara. Menurut dia gampang, tapi menurut saya itu perjalanan agak susah. Karena mengikuti pemandu itu sangat melelahkan bagi saya. Tapi mengikuti pimpinan Tuhan itu berbeda. Mengikuti pimpinan Tuhan itu berbeda. Karena kita bisa lihat saudara, Tuhan memimpin kita dengan menyegarkan jiwa kita. Begitu kita mengikuti Tuhan, dengan mengikuti Tuhan lah jiwa kita disegarkan. Saudara bisa lihat itu? Kebajikan dan kemurahan mengikuti kita untuk kita menyegarkan jiwa kita. Mengikuti Tuhan itu sulit, tapi juga disegarkan jiwa kita. Amin. Pemulihan jiwa kita adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kebajikan dan kemurahan yang Tuhan ada di dalam hidup kita. Jiwa kita disegarkan. Nah, firman Tuhan enggak berkata kalau saudara akan bebas masalah. Ya, firman Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Tapi di tengah-tengah masalah saudara, kehadiran setia Tuhan akan memulihkan jiwa kita. Amin. Di tengah-tengah penderitaan kita, kehadiran setia Tuhan akan memulihkan kekuatan kita. Di tengah-tengah kekhawatiran kita, kehadiran setia Tuhan akan memulihkan kedamaian kita. Tuhan memimpin kita dengan menyegarkan jiwa kita. Melalui kehadirannya yang setia. Through His faithful presence, jiwa kita disegarkan. Ya, melalui pimpinan Tuhan, jiwa kita disegarkan. Sekarang pertanyaannya adalah, kemana Tuhan memimpin saudara akhir-akhir ini? Bagaimana Tuhan menyegarkan jiwa saudara hari-hari ini? Tuhan ada, kita bisa lihat, kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan melihat apa yang di depan kita. Di penderitaan kita, di kekecewaan kita, Tuhan ada di sana. The faithful presence of our shepherd ada di segala musim hidup kita. Follow Him. Itu poin yang pertama, saudara. Yang kedua, kita bisa mendapatkan rest dari Tuhan gembala kita, karena gembala kita adalah gembala yang melindungi. Our shepherd protects. Ya, again, we go deeper into our chiasm, kita makin dalam, saudara. Ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dan again, the mirror, ya, cerminnya kita bisa lihat di ayat 6 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Friends, ini adalah gambaran Tuhan. Inilah gambaran gembala yang melindungi. Ya, beberapa tahun yang saya beli mobil. Sebelum, kalau beli mobil, salespersonnya menawarkan untuk have another protection, ya, a layer of cat or something, I don't know lah. Ya, basically dia bilang ini lapisan ekstra untuk melindungi mobil, biar create a barrier, biar kalau kotor nggak terlalu kotor, kalau dicuci gampang, the sales stock. Ya, untuk menghilangkan, create a barrier untuk kotoran. Ya. Ada hal-hal yang kita punya di dalam hidup kita, create a barrier untuk hal-hal yang kurang baik masuk ke dalam hidup kita. Ada hal-hal yang melindungi saudara dari musuh kita, dari kotoran kita. Tapi saudara, Tuhan melindungi kita di hadapan lawan kita. Ada hal-hal yang menjauhkan kita dari lawan kita, melindungi kita dengan memberikan barrier. Tapi Tuhan
melindungi kita di hadapan lawan kita. In the presence of our enemies. Ayat 6 berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, ketika kita diam di rumah Tuhan, Tuhan adalah tuan rumah kita. When we dwell in God's house, God is our host. Ketika kita diam di rumah Tuhan, Tuhan adalah tuan rumah kita. Ya, Dia tidak hanya menyediakan hidangan di hadapan kita, tetapi musuh pun tidak berdaya untuk mencegah kita menikmati hospitality Tuhan. Amin. Bukan kalau Tuhan menjadi tuan rumah kita, bukan hanya Tuhan menyediakan hidangan di hadapan kita, tapi musuh-musuh pun yang di hadapan kita, Dia tidak bisa untuk mencegah kita menikmati hidangan Tuhan. Amin. That's a very vivid picture. Artinya apa saudara? Di tengah-tengah masalah kita pun bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita gak perlu musuh jauh. Even musuh di depan kita, musuh itu tidak bisa mencegah kita untuk menikmati Tuhan. Masalah kita tidak bisa mencegah kita untuk menikmati Tuhan. Amin. Apapun kekhawatiran saudara, in the presence of your worry, God will bless you. Tuhan menyediakan hidangan di tengah-tengah musuh kita, saudara. Itulah gambaran gembala kita. Musuh tidak berdaya untuk menghentikan kita menikmati kehadiran Tuhan yang setia. Friends, ketika Tuhan adalah gembala kita, musuh mungkin mengambil kenyamanan kita. Tapi kita masih bisa dapat menikmati kehadiran Tuhan yang setia di tengah-tengah masalah kita. Musuh mungkin bisa mengambil kesehatan kita, tapi kita masih bisa menikmati kehadiran setia Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Musuh mungkin bisa mengambil persahabatan kita, tapi kita masih dapat menikmati kehadiran Tuhan yang setia bersama-sama kita. Karena Tuhanlah gembala kita. He is our host. Tuhan adalah tuan rumah kita. Dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Poin yang terakhir adalah gembala kita, gembala yang menghibur. Our shepherd comforts. Kita bisa mendapatkan rest karena gembala kita adalah gembala yang menghibur. Dan kita kembali ke chiasm kita, chiastic poetry kita, saudara. Dan 4b berkata, aku tidak takut bahaya. Ya. Dan the mirror berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, berjalan di dalam lembah kekelaman itu adalah sesuatu ketakutan yang nyata, saudara. Berjalan di lembah pada waktu itu, mengikuti lembah itu adalah sesuatu keadaan, suatu a danger, a clear and present danger. Suatu bahaya yang jelas, suatu bahaya yang nyata. Kenapa? Sebab pada zaman itu saudara, kalau kita melewati lembah, banyak bandit-bandit yang akan merampok dan membunuh saudara di lembah. Lembah itu tempatnya para bandit. Karena bandit itu bisa bersembunyi. Ya, kalau di lembah, saudara lewati lembah, mereka bisa melihat saudara dan saudara, tapi saudara tidak bisa melihat mereka. Maka itu lembah adalah tempat strategis untuk para bandit untuk merampok dan membunuh saudara. Mereka bersembunyi, mereka bisa melihat saudara, tapi saudara tidak bisa melihat mereka. That is the valley of the shadow of death. Itulah lembah kekelaman yang Daud tuliskan di sini. Jadi lembah kekelaman itu adalah suatu bahaya yang nyata, saudara. Tapi Daud bisa berkata, aku tidak takut bahaya. Wow. Sekalipun aku berjalan, saudara, di lembah yang seperti itu, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan di bahaya yang nyata, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan in a real and clear and present danger, aku tidak takut bahaya.
Dari mana Daud bisa mendapatkan keyakinan ini, saudara? Dari mana Daud bisa mendapatkan this confidence? Dia bisa berjalan tanpa takut bahaya. Kita bisa lihat di kaestiknya. Karena gada dan tongkat gembalanya. Dia bisa punya keyakinan, dia punya keberanian. Bukan karena dia punya tongkat dan gada sendiri, saudara. Tapi dia percaya dan yakin kepada tongkat dan gada gembalanya. Gada dan tongkat adalah bagian dari alat-alat seorang gembala. Jadi gembala menggunakan gada dan tongkat itu untuk memimpin dan melindungi. Mereka menggunakan tongkat untuk memimpin domba-domba mereka. Jadi mereka menggunakan tongkat itu untuk to point them where to go. Untuk membimbing mereka, untuk memimpin mereka. Dan para gembala itu menggunakan gada untuk melindungi domba-domba mereka. Mereka memakai gada itu untuk memukul serigala dan beruang yang ingin mengambil dan membunuh domba-dombanya. Jadi tongkat dan gada ini adalah tools, alat-alat seorang gembala waktu itu. Saudara, pemazmur Daud bisa merasa aman karena keyakinannya pada gembalanya. Karena gembalanya mempunyai alat untuk memimpin kita dan untuk alat untuk melindungi kita. Daud bisa melihat Tuhan seperti itu. Friends, our shepherd is not useless. Our shepherd is not resourceless. Our shepherd is not helpless to help us. Gembala kita itu bukan gak punya alat, saudara. Gembala kita itu bukan gak bisa menolong kita. Gembala kita itu is not useless. Tapi gembala kita punya alat untuk memimpin dan melindungi kita. Amin. Friends, gembala kita datang dengan siap. Tuhan punya tongkat untuk memimpin kita ke jalan yang benar, untuk menuju keselamatan. Dan Tuhan pun mempunyai gada untuk melindungi saudara dan saya dari bahaya. Itulah sebabnya kita bisa yakin seperti Daud yakin. Karena kita bisa melihat di tongkat dan gada Tuhan kita. Kita bisa yakin kalau Tuhan kita penuh kuasa untuk menyelamatkan kita. Biarlah itu menjadi comfort, menjadi hiburan kita hari ini. Di tengah-tengah masalah saudara, di tengah-tengah musim apapun yang saudara alami sekarang. Mungkin saudara in a waiting period, saudara nggak tahu mau kemana berjalan, saudara in confusing period. Saudara nggak tahu harus membuat keputusan apa. Trust in God. Tuhanlah yang memimpin kita. Saudara berjalan di musim-musim ketakutan. You're scared of the future. You're scared of the problems. Trust di gada Tuhan. He will save and comfort you. Dan saudara, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan again yang dimulai dan diakhiri dengan Tuhan? Dengan tahu jelas saudara dan saya, kita punya gembala. Amin. Saya tahu jelas saudara jemaat ini kehilangan gembala emang sulit ya tante, tapi percaya kita punya gembala yang jauh lebih baik. Ya, terus saya sebagai gembala, I need a shepherd. I need a better shepherd. I need a greater shepherd. Ya, kita bisa melihat Tuhan sebagai gembala kita dan percaya, yakin kalau gembala kita terus memimpin, terus melindungi dan terus menghibur kita. Amin. Kita sudah go through our sandwich, ya, pelan-pelan layer by layer, dan inilah the meat of our sandwich, saudara. Inilah adalah kunci dari Mazmur 23. Sebab engkau besertaku. For you are with me. Friends, this is the key dari Mazmur 23. Ini adalah kunci
bagaimana kita bisa hidup diawali dan diakhiri dengan Tuhan. Ini adalah kunci bagaimana kita bisa rest di dalam Tuhan. Ini adalah kunci bagaimana kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Tuhan memimpin kita karena Dia selalu beserta kita. Tuhan melindungi kita karena Dia selalu beserta kita. Tuhan menghibur kita karena Dia selalu beserta kita. Hanya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Hanya orang yang selalu bersama-sama dengan saudara selalu bisa memimpin saudara. Bisa melindungi saudara, bisa menghibur saudara. Kalau saudara rely on other people, sedekat apapun dengan saudara, dengan keluarga, they cannot always be with you. Then what happens pada waktu kita butuh penghiburan? When they are not there. Apa jadinya kita kalau kita butuh perlindungan, tapi orang itu tidak ada? Tapi in the midst of this psalm, di tengah-tengah Mazmur ini janji Tuhan. Engkau besertaku. Saudara, Tuhan bersama-sama dengan kita ketika kita tersesat. Tuhan bersama-sama kita ketika kita dalam kesulitan. Tuhan bersama-sama kita ketika dalam bahaya. Tuhan pun bersama dengan kita bahkan ketika kita marah dan kecewa dengan Dia. Tuhan masih bersama-sama dengan kita bahkan begitu kita lari dari Tuhan dan mencari ilah-ilah yang lain. He is that faithful. Itulah Tuhan kita. Itulah gembala kita. Itu sebabnya kita bisa percaya, punya keyakinan seperti Daud. Kalau kita bisa melihat Tuhan kita sebagai gembala kita seperti ini, saudara. Tapi ultimately, semua dari ayat pertama sampai ke akhir, semua ini, Mazmur 23 adalah menunjukkan kita kepada Yesus. Karena Yesuslah yang berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Friends, kita bisa berbaring di padang rumput hijau karena Yesus telah membaringkan nyawanya untuk kita. Kita bisa berada di air yang tenang karena Yesus telah berjalan dan meredakan badai yang besar. Friends, jiwa kita bisa disegarkan karena Yesus telah dihancurkan untuk saudara dan saya. Kita bisa tidak takut akan bahaya dan kejahatan karena Yesus telah mengalahkan dosa, kematian, maut, dan evil di atas kayu salib. Dan bukankah itu gada terbesar yang Tuhan pakai di kayu salib untuk menghancurkan musuh terbesar kita, kematian. Kita bisa menikmati hidangan di depan musuh kita karena Yesus telah menerima kita di mejanya. Amin. Friends, kita bisa tinggal di dalam rumah Tuhan selama-lamanya karena Yesus adalah Tuhan yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Mazmur 23 bukan hanya menceritakan sebagai seorang gembala, tapi Mazmur 23 menggambarkan Yesus sebagai gembala yang baik. Gembala yang memberikan nyawanya bagi kita. Amin. Yesus adalah gembala yang baik karena Dia selalu berada bersama-sama kita. Saudara bisa percaya Yesus di musim apapun yang saudara alami, tahun ini dan di tahun-tahun ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Saya beri beberapa waktu untuk saudara merenungkan firman hari ini. Biarkan Roh Kudus berbicara langsung kepada saudara. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan ingatkan. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan tegur. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan encourage.
Buat saudara yang sedang bingung, mungkin saudara dalam waktu penantian, saudara tidak tahu harus kemana. Keputusan apa yang saudara harus ambil. Biarlah Tuhan menjadi gembala kita yang memimpin. Buat saudara yang mungkin dikuasai dengan ketakutan, mungkin saudara khawatir, biarlah Tuhan menjadi gembala kita yang melindungi. Mungkin saudara butuh penghiburan, biarlah Tuhan gembala yang menghibur. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur sebab kami mempunyai gembala yang baik. Kami mempunyai gembala yang memimpin kami. Kami mempunyai gembala yang melindungi kami. Dan kami punya gembala yang menghibur. Tuhan, kami bawakan jemaat di Brighton ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka alami, tapi kami percaya Tuhan. Biarlah hari-hari kami semua diawali dan diakhiri dengan Tuhan. Biarlah musim-musim kami diawali dan diakhiri dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami pimpinan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk para jemaat di tempat ini, kiranya Kau sendiri yang menjadi gembala yang jauh lebih baik dibanding kami semua. Berdoa kiranya Kau berikan kami kekuatan, pimpinan, perlindungan, dan penghiburan. Bersyukur kami overwhelmed by your faithful presence in our life. Dan itulah yang kami doakan di tempat ini Tuhan. Biarlah your faithful presence be in this church, be in our lives forever. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.